Rela jauh-jauh datang ke daerah. Salah satu Kapolda yang terseret kasus Ferdy Sambo diam-diam temui Kamarudin Simanjuntak. Ketemu di Jakarta, datang dari daerah. Nah, mungkin atas inisiatif sendiri atau kita nggak tahu ya, atau mungkin atas berdasarkan kolega, beliau menemui abang kita, meminta agar ya udahlah, kita percayakan pada tim yang dibentuk, tim sus. Dan jangan terlalu keras gitu loh. Berarti mereka melanggar sikap profesional ya, melanggar kewajiban bahwa dalam tugas itu menjalankan norma hukum ya. Jadi sudah terbukti, kalau sudah terbukti dengan meyakinkan, tidak ada lagi keraguan, pasti diputus PTDH. Konsistensi terus untuk selalu apabila ada pelanggaran ditindak gitu ya, jangan ada yang dilindungi. Kemudian pada tingkat bawah ya, pada masing-masing satker ini juga harus diperhatikan, suka melindungi anggota yang bersalah ya, ini harus diawasi nih ya Pak Kapolri ini. Saya kira mungkin informasi tentang 3 orang Kapolda ini sangat serius ya menurut saya, dan tentunya dari pihak Mabes Polri atau Kapolri pun juga tentunya akan segera mengklarifikasi, karena ini kan menyangkut masalah pejabat yang masih menjabat dan yang bersangkutan itu memang saat ini kedudukannya sangat tinggi ya di organisasi kepolisian. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo menyeret banyak nama anggota kepolisian. Bahkan banyak anggota polisi yang kini dipecat dari jabatannya. Seperti dilansir dari Tribun News, terkuak 3 nama Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus Ferdy Sambo. Mabes Polri mengaku jika tim khusus atau tim sus mendapatkan informasi mengenai keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. 3 nama Kapolda disebut-sebut terlibat menyokong skenario Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. 3 Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur. Terungkap 1 dari 3 Kapolda yang dikabarkan terseret kasus Ferdy Sambo menemui Kamarudin Simanjuntak pada tanggal 18 Juli 2022 lalu. Pertemuan itu setelah tim keluarga Brigadir J melaporkan peristiwa kepada Mabes Polri karena menemukan banyak kejanggalan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J diantaranya adalah Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua yaitu Martin Lukas Simanjuntak juga mengungkapkan Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak datang dari daerah. Ia bahkan rela jauh-jauh datang dari daerah untuk menemui pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetya menyampaikan perkembangan kabar terkait dugaan keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ia memastikan hingga kini masih belum ada pemeriksaan terhadap 3 Kapolda yang diisukan terlibat dalam menghalangi penyidikan pengungkapan kasus Brigadir J bersama Irjen Polisi Ferdy Sambo. Sudah saya tanyakan kepada Pak Irwasum maupun Itsus. Sampai saat ini Irsus masih belum memanggil yang bersangkutan atau belum melakukan pendalaman, jadi masih belum ada, kata Dedi. Dedi juga mengatakan saat ini Inspektor Khusus atau Itsus bekerja sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan. Tim menerima informasi terkait dengan 3 Kapolda dan informasi tersebut didengarkan tetapi tidak berdasarkan asumsi. Hasil keterangan dari Irwasum dan Itsus kan sampai hari ini belum melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Polri kata Dedi saat ini fokus untuk menyelesaikan pemberkasan 5 tersangka tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J pada pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Seperti diketahui 3 Kapolda diduga terseret skenario Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J. Kini beredar kabar bahwa ketiganya akan dicopot terkait obstruction of justice. Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetya memberikan jawaban. Diketahui ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta. Terkait pencopotan ketiganya, Irjen Dedi menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi dari tim khusus Polri terkait kabar tersebut. Bahkan disebutnya tim khusus hingga kini masih belum memberikan informasi apa-apa. Sampai saat ini kan nggak ada info dari tim khusus, kata Dedi saat dikonfirmasi pada Rabu 7 September 2022.
Dedi menuturkan berkas perkara terhadap para tersangka kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J. Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri bakal mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda terkait kasus mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Irjen Dedi mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dugaan tersebut. Dedi pun memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan ketiga Kapolda itu. Tim khusus nanti akan mendalami kalau memang ada keterkaitannya terkait dengan masalah kasus Irjen Verdi Sambo ya. Namun, ia masih belum dapat memastikan apakah ketiga Kapolda itu akan segera dilakukan pemeriksaan. Itu dikarenakan saat ini penyidik masih fokus pada penuntasan berkas perkara yang sudah masuk dalam tahap P19. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo menyeret banyak nama anggota kepolisian. Bahkan banyak anggota polisi yang kini dipecat dari jabatannya. Seperti dilansir dari Tribun News, terkuak 3 nama Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus Verdi Sambo. Mabes Polri mengaku jika tim khusus atau tim sus mendapatkan informasi mengenai keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. 3 nama Kapolda disebut-sebut terlibat menyokong skenario Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. 3 Kapolda itu adalah Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur. Terungkap 1 dari 3 Kapolda yang dikabarkan terseret kasus Verdi Sambo menemui Kamarudin Simanjuntak pada tanggal 18 Juli 2022 lalu. Pertemuan itu setelah tim keluarga Brigadir J melaporkan peristiwa kepada Mabes Polri karena menemukan banyak kejanggalan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J diantaranya adalah Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua yaitu Martin Lukas Simanjuntak juga mengungkapkan Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak datang dari daerah. Ia bahkan rela jauh-jauh datang dari daerah untuk menemui pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetya menyampaikan perkembangan kabar terkait dugaan keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ia memastikan hingga kini masih belum ada pemeriksaan terhadap 3 Kapolda yang diisukan terlibat dalam menghalangi penyidikan pengungkapan kasus Brigadir J bersama Irjen Polisi Verdi Sambo. Sudah saya tanyakan kepada Pak Irwasum maupun Itsus. Sampai saat ini Irsus masih belum memanggil yang bersangkutan atau belum melakukan pendalaman, jadi masih belum ada, kata Dedi. Dedi juga mengatakan saat ini Inspektor Khusus atau Itsus bekerja sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan. Tim menerima informasi terkait dengan 3 Kapolda dan informasi tersebut didengarkan tetapi tidak berdasarkan asumsi. Hasil keterangan dari Irwasum dan Itsus kan sampai hari ini belum melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Polri kata Dedi saat ini fokus untuk menyelesaikan pemberkasan 5 tersangka tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J pada pasal 340 subsider, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Seperti diketahui 3 Kapolda diduga terseret skenario Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir J. Kini beredar kabar bahwa ketiganya akan dicopot terkait obstruction of justice. Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetya memberikan jawaban. Diketahui ketiga Kapolda itu yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dan Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta. Terkait pencopotan ketiganya, Irjen Dedi menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi dari tim khusus Polri terkait kabar tersebut. Bahkan disebutnya tim khusus hingga kini masih belum memberikan informasi apa-apa. Sampai saat ini kan gak ada info dari tim khusus, kata Dedi saat dikonfirmasi pada Rabu 7 September 2022. Dedi menuturkan berkas perkara terhadap para tersangka kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir J. Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri bakal mendalami dugaan keterlibatan 3 Kapolda terkait kasus mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Irjen Dedi mengaku pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dugaan tersebut. Dedi pun memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan ketiga Kapolda itu. Tim khusus nanti akan mendalami kalau memang ada keterkaitannya terkait dengan masalah kasus Irjen Verdi Sambo ya. Namun, ia masih belum dapat memastikan apakah ketiga Kapolda itu akan segera dilakukan pemeriksaan. Itu dikarenakan saat ini penyidik masih fokus pada penuntasan berkas perkara yang sudah masuk dalam tahap P19. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo menyeret banyak nama anggota kepolisian. Bahkan banyak anggota polisi yang kini dipecat dari jabatannya. Seperti dilansir dari Tribun News, terkuak 3 nama Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus Verdi Sambo. Mabes Polri mengaku jika tim khusus atau tim sus mendapatkan informasi mengenai keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J.
3 nama Kapolda disebut-sebut terlibat menyokong skenario Verdi Sambo.